Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Malam, Ra, silakan buka kamera. Ya, selamat malam kami Kana. Ya, malam saudaraku, silakan buka kamera. Ya, saya tengah bertugas, tak boleh buka kamera lah, karena mau tanya sedikit saja. Saya tengah bertugas, saya tak boleh buka kamera. Boleh saya tanya sedikit saja, sekadar pengetahuan. Ya, silakan. Sedikit Tapi saja. pertanyaannya jangan menghujat, jangan merendahkan Tuhan Yesus ya. Bukan. Ya, bukan. Iya. Karena ini asal mana? Oh, alah, ternyata nanya saya dari mana. Saya kira bertanya tanggal kita, Bang. Iya, saya tanya. Oke ya. Udah itu saja, makasih. Kejap, saya mau tanya ini nih. Kisah Musa. Kisah pasal Musa. Boleh kah? Iya, kenapa dengan Musa, Nabi Musa? Ya. Di dalam Bible itu yang ayat kejap ya Kak. Ini sekadar pengetahuan saja Kak. Ya, silakan. Kak Mikael ini kalau berdebat memang saya suka lah. Kenapa kamu suka, bro? Jangan-jangan kamu suka sama Tuhan Yesus lagi? Ya. Oh ya, puji Tuhan. Ya, silakan saudaraku. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, yang suara apa itu ulangan kah? Ya, ulangan berapa? Dia punya ayat 18. Ulangan 18, ayat 18 kan? Oke. Kalau saya tidak silap lah. Ulangan 18 ya 18. Ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Maksudnya situ Kak, nabi yang dibangkitkan itu seperti Musa, siapa itu Kak? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak namanya disebut? Ya karena ini kan nubuatan. Sebab Tuhan Yesus itu adalah penutup dari segala nabi. Nah, Tuhan Yesus itu mempunyai 3 jabatan ketika datang ke dunia menjadi manusia, itu nabi, imam, dan raja. Karena Tuhan Yesus adalah nabi di atas segala nabi, Tuhan Yesus adalah imam Allah yang maha tinggi, Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Karena di sini ya, di antara saudara mereka, artinya dari bangsa Israel. Nah, Tuhan Yesus itu kan lahir ke dunia itu melalui bangsa Israel, di mana dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, kenapa sama seperti Musa? Yang sama di sini bukan tentang lahiriah ya. Ya, bahwa Musa itu mempunyai istri, lalu nanti nabi yang lain juga punya istri, enggak seperti itu. Itu hal-hal yang umum itu ya, di mana manusia juga banyak yang yang mempunyai istri gitu, punya anak, tapi bukan itu persamaannya. Persamaannya di mana? Nabi Musa itu kan dia pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam ya. Karena apa? Dia dalam hadirat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam juga sama ya. Yang kedua persamaannya, di mana waktu Nabi Musa itu lahir, ada pembunuhan di Mesir, yaitu bahwa anak-anak Israel itu laki-laki semua akan dibunuh sama Firaun. Nah, waktu Tuhan Yesus lahir ada juga pembunuhan di sana, bahwa orang Herodes menyuruh bahwa semua anak laki-laki yang ada di Israel itu akan dibunuh. Nah, kan sama ya. Yang ketiga persamaannya. Nah, Musa itu membawa orang
Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan itu penuh madu dan susu, ya, artinya tanah yang baik gitu ya. Nah, persamaannya sama Tuhan siapa? Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa menuju ke kehidupan yang kekal, yaitu tanah surga. Bukan tanah surga, kerajaan surga. Nah, itu persamaan Tuhan Yesus dengan Nabi Musa. Makanya sudah dinubuatkan kedatangan Tuhan Yesus itu. Nah, di ayat selanjutnya kita baca lagi ya, Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya, jadi kalau kita tidak percaya apa yang diucapkan Tuhan Yesus, maka kita akan dituntut, akan mendapat hukuman ya. Nah, tetapi selanjutnya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, jadi kalau ada nabi mengaku nabi, tapi dia ya menyuruh menyembah Elohim, Allah lain yang bukan Yahweh Elohim, nabi itu harus mati. Karena apa? Seorang nabi itu harus mengarahkan umat untuk menyembah Yahweh Elohim, di mana Yahweh Elohim itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus percaya kepada ajaran yang mengajarkan bahwa kita harus menyembah Yahweh Elohim. Nah, tetapi kalau ada nabi ya, dia mengajarkan untuk menyembah Allah lain selain Yahweh Elohim, nabi itu harus mati, harus dihukum. Nah, sudah dinubuatkan juga di sini, gitu loh. Ya, itu nubuatan. Itu saya terima. Cuma kata yang paling penting yang kita tengok di ayat 18 ini, yaitu dia punya perkataan yang terpenting di situ, akan ku bangkitkan seorang nabi seperti kau ini. Apakah dia ada menggunakan nama di situ Tuhan ataupun apa? Apakah dia menyebut akan ku bangkitkan seorang Tuhan? Bukan kan, seorang nabi. Oke? Dia seorang nabi ini manusia. Apakah persembahan Nabi Musa dengan Yesus itu? Yang persembahan kamu bilang, dia itu Tuhan yang sudah lama dinubuatkan. Tetapi apakah Tuhan menubuat juga dengan dia sama Nabi Musa? Aduh, memang betul ya kata orang tadi. Mikana kalau menjelaskan sama mereka, mohon yang jangan cepat-cepat karena daya tangkapnya kurang katanya. Tidak. Bukan, tadi ada yang typing begitu. Oh. Sebab tadi saya sudah jelaskan 3 ya persamaan Tuhan Yesus dengan Nabi Musa. Persamaannya apa ya? Di mana di sini ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini ya, seperti Musa, seperti Musa. Musa itu manusia. Iya, masa saya katakan bukan tentang lahiriahnya. Bukan tentang lahiriahnya, tapi adalah tentang perbuatannya. Gitu loh. Ya. Di mana Musa waktu lahir ya, itu ada pembunuhan, bahwa semua anak-anak lelaki Israel harus dibunuh. Ya, kita baca nih. Waduh. Ya, aku sudah paham apa yang kamu sampaikan. Saya sudah paham. Waktu Tuhan Yesus juga lahir datang ke dunia, ada juga pembunuhan anak-anak. Oke, kalau itu sejak 3 persamaan itu yang kau cakap sama itu baru 3 saya sampaikan, masih banyak lagi persamaannya. Di mana waktu itu Nabi Musa juga ya mengajarkan bahwa cara untuk mendapatkan pengampunan dosa adalah harus melalui darah yang tertumpah.
Nah, makanya Tuhan Yesus yang memberikan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Itu juga persamaannya. Jadi persamaannya jangan kau cari tentang Nabi Musa itu manusia, lalu dia punya istri, punya anak. Ada juga di sana Nabi, dia punya istri, punya anak. Enggak seperti itu. Itu umum, semua orang juga banyak laki-laki yang punya istri dan punya anak. Bukan itu persamaannya. Kan mesti kita tanya begitu, sebab di dalam ini, di dalam ulangan ini, kita mesti begitu. Kita tanya, sebab kita ikut apa yang disebutkan di dalam ulangan ini. Kan? Mana boleh kita melinting daripada iya, sama seperti Musa kan? Seperti Musa apa perbuatannya? Loh, kalau jadi maksudmu persamaannya apa? Persamaannya apa? Nabi Musa. Musa dia punya... Nah, terus menurut kamu Nabi ini siapa di sini? Nabi yang di sini dibuatkan siapa? Nanti itu saya tanya kamu. Ya kan saya sudah jawab, itu Tuhan Yesus. Ya. Kalau kau bilang Tuhan Yesus, kalau bagi saya punya pendapat, dia tidak sama-sama Nabi Musa. Tidak sama. Memang dia tidak sama secara kodrat, tetapi kan Tuhan Yesus itu waktu dia datang ke dunia ada pembunuhan, waktu Musa juga begitu ada. Waktu Musa itu ya kan. Apakah kau panggil Nabi Tuhan Yesus itu Nabi juga? Kan tadi saya sudah katakan Tuhan Yesus itu ketika datang ke dunia menjadi manusia ada 3 jabatannya sekaligus, yaitu Nabi, Imam, dan Raja. Kau kalau dia jadi Nabi atau tidak? Iya, kalau dalam kemanusiaannya ketika datang ke dunia dia disebut Nabi juga, gitu loh. Tapi ingat, dia bukan sekedar Nabi. Ya tidak ada yang menyangkal itu. Karena ketika dia datang ke dunia, dia merendahkan dirinya. Bahkan dalam waktu yang singkat, Tuhan Yesus itu lebih rendah daripada malaikat. Dalam waktu yang singkat tapi. Oke, bagi saya kan, kalau kamu cakap Yesus itu sama macam Nabi Musa, saya rasa dia langsung tidak seperti Musa. Oh, terus langsung seperti siapa dong kalau begitu? Tapi kalau Nabi Muhammad, dia seperti Musa. Oh lama. Kenapa? Apa persamaannya? Apa persamaannya? Oke, bagi saya penjelasan dulu lah kan. Oke, persamaannya Nabi Musa itu sama-sama dilahirkan secara alamiah, tanpa percampuran. Banyak juga manusia yang dilahirkan secara alamiah, bukan cuma Nabi Musa sama Nabi Musa. Kasih habis dulu aku cakap. Kasih habis dulu. Kita sama-sama kasih habis dulu. Nabi Musa meninggal, dia memang ada di dalam tanah. Tapi menurut kamu, Yesus meninggal, dia ada di surga selama 3 hari. Di neraka selama 3 hari. Apakah itu betul? Nabi Muhammad. Apa tadi kau bilang? Nabi Isa, waktu dia nujul di dunia ini, waktu dia diangkat menjadi nabi di dunia ini, selama beberapa tahun, dia punya dia punya bangsa sendiri Yahudi menolak dia sebagai nabi. Karena boleh izin? Kan? Ya silakan. Tapi Nabi Muhammad. Bentar dulu ngomong. Persamaannya apa tadi? Sama-sama dilahirkan secara alamiah gitu. Iya. Oke Bang Ra, izin Bang Ra. Kamu tadi mengatakan Nabi Isa mati 3 hari. Sedangkan di dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak mati, tetapi diterangkan dan diserupakan seseorang. Anda mau menolak Al-Quran, Anda mau keluar dari Al-Quran. Imanmu jelas mengatakan itu bahwa di An-Nisa 157 kalau saya nggak salah ya, tolong dikoreksi ya, bahwa Nabi Isa itu tidak mati, diangkat. Sekarang kamu bilang Nabi Isa mati 3 hari. Gimana Anda? Apakah Anda mau menyangkal isi Al-Quran Anda, Ra? Halo, Ra? Iya, saya. Ya. Silakan. Iya, Al-Quranmu mengatakan Nabi Isa itu terangkat dan tidak mati. Kok Anda bisa mengatakan Nabi Isa mati dan menuju ke neraka tadi? Anda mau koreksi, mau cabut, atau mau apa ini? Apa Anda mau menyangkal Al-Quran Anda? Sekejap, saya ada baca dalam ini kan, dalam ulangan ini. Sekarang saya nanya, Nabi Isa ya di dalam imanmu mati atau tidak mati? Tidak mati. Tadi kenapa Anda bilang mati 3 hari? Loh, saya ini ikut kamu punya kamu punya buku ini. Di dalam Alkitab nggak ada Nabi Isa. Anda mau yang mana nih? Anda mau
mau mengatakan Nabi Isa mati 3 hari, atau Anda ya kan Ya, mau ya, 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 mengatakan ya. bahwa Nabi Isa tidak mati? Anda mau menyangkal isi Al-Quran atau mau menuruti Alkitab? Tak, menurut orang Kristen, Nabi Isa itu kalau Tidak Muslim ada kan, Nabi Isa di dalam Alkitab. dalam Alkitab kamu. Kristiani tidak pernah mengenal Nabi Isa. Gitu. Iya, saya tahu. Nabi Isa itu kalau Muslim. Tapi kalau tempat kamu dipanggil Yesus kan? Kenapa Yesus kamu tadi mengatakan Yesus Nabi Isa mati 3 hari? Sedangkan isi Al-Quran Mu'anisa 157 kalau saya nggak salah ya, Nabi Isa itu tidak mati, diserupakan. Terus kedua ya, saya mau bahas yang tentang... Iya, kenapa kasih masuk dalam Al-Quran pula? Dulu, saya mau membantah di kitab Ulangan 18. Seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudaramu. Ya, dari antara saudaramu. Saya mau nanya, ya, saudaramu, di situ ada 12 suku Israel. Iya. Pertanyaan, Nabi Muhammad Anda itu dari mana di antara 12 suku Israel? Anda sebutkan. Dari keturunan mana dari 12 suku Israel? Dia daripada Bani Ismail. Bani Ismail tidak ada di antara 12 suku Israel pada zamannya Nabi Musa. Nabi Ismail tidak termasuk dari 12 suku. Kan dia saudara-saudara. Dari antara saudara-saudaramu yang pada saat itu adalah 12 suku Israel. Sedangkan Ismail tidak ada di sana. Kan sudah nubuat. Nubuat apa? Kamu jauh pertanyaan saya. Dari antara saudaramu pada saat itu adalah 12 suku Israel. Nabi Ismail Anda itu tidak ada di antara 12 suku. Sudah entah kemana. Ya itu di tempat kamu. Kan? Loh, di tempat kamu kan ngambilnya dari Alkitab. Gimana sih? Saya cakap, kalau kau bilang tempat kamu, memanglah tempat kami tiada. Dari tapi tempat Alkitab dalam urutan Al-Quran yang kamu tanyakan, sekarang saya tanya, Nabi Ismail itu ada di mana di antara 12 suku Israel? Dari mana itu? Ini mungkin harus dikasih tahu 12 suku Israel itu siapa ya? Ismail ini anak siapa? Hah? 12 suku, bukan anak siapa. Iya. Dia daripada Nabi Ibrahim kan? Kamu jangan lari. Oke, kamu harus bentar. Lari. Nabi Ibrahim melahirkan Ismail. Kan? Dengar dulu. Kamu tahu nggak 12 suku Israel itu siapa? Saya sebutkan ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Jebulon, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin, dan Naftali. Nah, di mana di situ ada Ismail? Nggak ada Ismail. Itulah 12 suku Israel yang menjadi bangsa Israel. Nah, makanya di situ firman Tuhan adalah di antara saudaramu yang 12 ini yang tadi saya sebutkan, nggak ada disebut di situ Ismail. Ismail itu adalah keturunan budak, ya, dia adalah keturunan daging, ya, tidak termasuk ahli warisnya Abraham, ya. Jadi Abraham itu, ya, anak tunggalnya itu Ishak. Lalu Ishak ya memperanakkan Yakub dan Esau. Lalu Yakub inilah yang memperanakkan 12 suku Israel. Nggak ada di situ Ismail. Jangan mimpi kamu. Kenapa Ismail dengan Yakub itu bukannya adik-beradik kah? Apa? Kan dia ada adik. Yang abang itu Ismail, baru Yakub. Daripada dua orang istri Nabi Ibrahim, betul kah? Abraham tidak masuk. Nama Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri, betul kah? Ibrahim mempunyai 12 istri. 2 istri, dua. Istrinya yang sah itu hanya Sarah. Karena apa? Hanya dari Sarah itu anak perjanjian. Istri yang lain itu bukan anak perjanjian. Jadi hanya Sarah istrinya Abraham adalah ahli waris. Makanya keturunannya yang tunggal itu hanya Ishak. Jadi Ishak ini ya setelah besar dia menikah dengan Ribka, di mana Ribka itu adalah gadis remaja yang sudah matang, ya, yang tercatat di kitab Kejadian. Nah, ketika Ribka dan Ishak menikah, lalu mereka mempunyai anak namanya adalah Yakub dan Esau. Nah, Yakub ini menikah lagi dengan dengan Lea dan Rahel, di mana mereka melahirkan 12
anak gitu loh. Makanya yang 12 anak inilah yang menjadi suku Israel. Iya, saya tahu. Nah, Saya makanya tahu di itu. mana di situ Ismail? Nggak ada. Nabi Ibrahim itu dia mempunyai 2 istri. Satu dengan Enggak masuk Sarah. hitungan. Hagar itu nggak masih hitungan. Udah dikasih Ya, tahu itu juga. Loh, itu itu kamu, kamu. itu firman Tuhan. Karena Ini ini saya baca dulu firman Tuhan ya. Oke, saya baca ya. Supaya kamu ini, kita nggak asumsi. Kita itu pakai data. Iya, saya tidak juga asumsi nih. Oke, Sekarang kalau kamu nggak asumsi 1 menit, ya, izin Mikana. Kamu bawakan di dalam Al-Quran di surah keberapa ada nama istrinya Abraham, ibunya daripada Nabi Ismail. Coba kamu bawa di surah keberapa ada nama ibunya Nabi Ismail, istrinya Ibrahim. Kamu bawakan ke saya. Kan dia ada istri 2, Sarah dan Hajar. Kamu bawakan dalam Al-Qur'anmu ada nama istrinya daripada Nabi Ibrahim Anda, yaitu ibunya Nabi Ismail. Ada di surah keberapa? Ada di surah keberapa dalam Al-Qur'an? Mana, Ra? Istrinya Nabi Ibrahim yang ibunya Nabi Ismail. Iya. Bawakan. Buka apa kamu? Kayaknya Kak Mikana saya dengar buat ribut. Oh iya ya. Jadi berapa lama kita nunggunya? Enggak apalah, nanti Mikana live lagi, nanti kita tanya lagi pasalnya. Oke, tapi saya kasih tunjuk dulu ayat firman Tuhan di Kejadian 21 ayat 12 ya. Oke. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi yang disebut keturunan Abraham itu hanya Ishak. Hanya Ishak, bro. Ya, makanya itu anak yang tunggal. Anak tunggal Abraham itu Ishak. Yang disebut keturunannya Abraham itu hanya Ishak. Makanya Ismail dan Hagar itu diusir. Ya, sebenarnya begini. Yang saya mau cakap tadi, yang adik-beradik lain ibu, adik-beradik ibu itu ngomongnya yang benar. Ya, Ishak dengan Ismail, bukannya Yakub. Tadi saya salah cakap. Yang sebenarnya yang dia adik-beradik lain ibu, yaitu Ishak dengan Ismail. Itu saja yang saya mau tahu. Iya, jadi yang disebut keturunan Abraham itu hanya Ishak sesuai dengan Kejadian 21 ayat 12. Oke, kita lanjut tentang yang tadi ya. Di situ apa tadi persamaan Musa dengan Muhammad? Sehingga kamu mengutip di Ulangan 18 ayat 18 itu untuk nabimu? Yang perbedaannya Yesus dengan Musa ini, dia lahir. Bukan, persamaan Muhammad dengan Musa. Tadi kan kamu mengutip Nabi Musa dengan Muhammad itu adalah di situ nubuatannya untuk Muhammad. Kamu bilang, kamu sendiri loh yang tadi. Jadi ini kami menggunakan hak jawab ya. Ini adalah hak kami untuk meluruskan tuduhanmu itu. Nah silakan, apa persamaannya? Kita mau dengar dulu. Bukan tuduhan, saya mau minta dia punya. Itu tuduhan. Tapi kamu, karena kamu klaim sendiri gitu loh. Kan saya mau kamu nggak klaim ya, cari Alkitab untuk pembenaran imanmu. Kan saya lalu cakap dengan Kakak Mikana, tolong bantu saya cakap, kan bukan saya tuduh, bantu saya pun mesti juga mengeluarkan saya punya pertanyaan begitu. Iya, tadi kan menuduh. Iya, gini saudaraku. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di situ dinubuatkan itu untuk Tuhan Yesus. Karena tadi saya sudah jelaskan 3 hal persamaan Tuhan Yesus dengan Nabi Musa ya. Di mana
tidak ada yang seorang pun yang seperti itu, hanya Musa dan Tuhan Yesus gitu loh. Lalu kamu ngeyel, kamu bilang bukan itu untuk Muhammad lah. Persamaan Muhammad dengan Musa apa? Oke, bukankah Terakhir Nabi ya saya Musa kasih dengan tahu ya, kamu catat ya ayatnya ya. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Mazmur 147 ayat 19 dan 20 ya. Perhatikan, seluruh isi Alkitab tidak ada pernah membahas nubuatan tentang Nabi Anda. Ya, Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi Tuhan memberitakan firman-Nya dan hukum-hukumnya kepada Israel, bukan kepada bangsa Itali, bukan kepada bangsa Yunani, bukan kepada bangsa Indonesia, bukan kepada bangsa Arab, tapi melalui Israel. Oke, silakan persamaannya apa dulu nih? persamaannya kan sama banyak. Apa itu? Pertama Nabi Musa itu seorang nabi dan Muhammad juga seorang nabi. Terus? Nabi Musa diutus sama dia punya kaum Bani Israel. Kan? Dia diterima, biarpun banyak yang menantang dengan dia, tapi dia diterima. Orang tahu, orang Bani Israel tahu dia itu memang utusan Nabi. Begitu juga Nabi Muhammad. Dia diutus di bangsa Arab. Selama 23 tahun dia tidak habis-habis orang Arab menyusahkan dia, tapi sampai dia mati seluruh umat kaum Arab itu menerima dia sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau Yesus dia datang di dunia ini, kamu bilang dia sebagai Tuhan. Sudah tidak sama-sama Nabi Musa. Lagipun dia datang di dunia ini, kamu bilang dia sebagai nabi, sebagai Tuhan. Tapi Bani Israel dia punya tidak menerima dia tidak menerima Yesus sebagai nabi. Kan? Tapi Nabi Musa diterima sebagai nabi. Begitu juga Nabi Muhammad, tapi Yesus dia tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Daripada kelahiran pula berbeza. Yesus lahir tanpa ada bapa. Keajaiban. Musa lahir secara alamiah. Nabi Muhammad pun lahir secara alamiah. Kan? Ada perbezaannya. Kejap ya, karena aku saling report dulu ini. Orang ini ramai minta ya. Kalau kamu bilang itu persamaannya, nggak mungkin banget. Karena apa? Kalau soal tentang kelahirannya secara alamiah, Nabi Samuel juga begitu. Masih banyak nabi-nabi di Israel. Kenapa nggak disamakan sama itu saja? Ya, di mana Nabi Samuel aja punya istri dan punya anak. Nah, begitu pula Nabi Musa. Nah, Nabi Musa aja nggak poligami. Nah, kenapa Nabimu poligami? Sebab Nabi di dalam bangsa Israel itu nggak boleh menikah banyak istri. Nah, kenapa Nabimu banyak istrinya? Ini karena bacakan aja, kasih dia Matius 21 ayat 45 dan 46. Bentar dulu. Terus ya, Nabi Musa itu di dalam persamaannya dengan Tuhan Yesus bukan tentang menikah, punya anak, lahir alamiah, bukan itu. Karena banyak nabi-nabi yang melahir seperti itu juga. Tapi persamaannya adalah persamaan makna teologis yang sangat luar biasa. Seperti apa? Ya, di mana ketika Musa itu lahir, ya, di masa pemerintahan Firaun memerintahkan pembunuhan massal terhadap semua bayi Ibrani yang berusia di bawah 2 tahun. Nah, pada masa Tuhan Yesus datang ke dunia pun, Raja Herodes memerintahkan pembunuhan massal terhadap setiap bayi Ibrani yang berusia di bawah 2 tahun. Itu persamaan yang pertama ya. Yang kedua, ya, Musa keluar dari Mesir untuk membebaskan umatnya.
ya dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, Tuhan Yesus ya datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa menuju kehidupan yang kekal, itu surga. Lalu ya kemudian Nabi Musa itu pernah berpuasa 40 hari 40 malam, ya. Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam. Kemudian kalau kamu bilang ya Tuhan Yesus itu banyak yang menolak. Loh, Nabi Musa juga waktu itu mereka menentang Musa. Kamu nggak tahu kalau dari Mesir menuju tanah Kanaan itu banyak orang Israel mati di tengah jalan. Karena apa? Mereka menentang Musa. Mereka menentang Tuhan. Makanya mereka disebut orang yang tegar tengkuk. Sehingga banyak orang Israel itu yang mati di jalan. Bahkan ketika Musa pun keluar ya untuk pergi ke gunung mendapatkan firman Tuhan ya, kalau kita baca di sini bentar dulu ya. Tapi Nabi Musa diterima juga lihat dia punya umat. Dia punya sebentar dulu, nggak usah kamu ngomong dulu. Bentar ya. Keluaran 32 ketika Musa ada pergi ke gunung belum pulang dia kan. Nah, itu orang Israel semua membuat anak lembu emas karena mereka tegar tengkuk. Banyak di tengah jalan itu orang Israel meninggal karena mereka dihukum Tuhan, karena mereka melawan Musa, melawan Tuhan Yesus ya. Nah, begitu pula waktu Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, dia jabatannya ada 3, nabi, imam, raja. Banyak yang menolak, banyak juga yang menerima. Kamu pikir nggak percaya? Banyak orang Yahudi itu percaya sama Tuhan Yesus. Makanya waktu Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit ya, 5.000 laki-laki mengikuti Tuhan Yesus, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Makanya Tuhan Yesus menciptakan roti dan ikan waktu Tuhan Yesus berkhotbah. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah, di zaman Musa menuliskan bahwa untuk mendapatkan pengampunan harus melalui penumpahan darah, yaitu darah domba. Nah, banyak persamaan. Kalau persamaan yang tadi itu, aduh, nggak mungkin banget gitu. Mikir, yang cerdas, bro. Tapi Yahudi tidak menerima dia sebagai utusan Tuhan kan? Ya ampun, bro. Ternyata nggak mengerti juga dia ya. Mengerti. Terima kasih. Tadi kan saya sudah jelaskan, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, banyak Israel yang menolak, banyak juga yang menerima, yang percaya. Mau ayatnya, Ra? Ya, silakan Bang Mimin. Matius 21 ayat 45 dan 46. Ya, silakan. Matius 21 ayat 45 dan 46. Ya, langsung bacakan aja, Bang. Oke, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudnya. 46. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Siapa yang menolak, bro? Banyak orang menganggap dia nabi. Jadi jelas ya, Ulangan itu bukan untuk nabi Anda. Sesuai dengan Mazmur 147 tadi, bahwa hukum dan ketetapan-ketetapannya diberikan kepada bangsa Israel, melalui Israel, bukan bangsa lain. Thank you, Mikana. Iya, jadi waktu Tuhan sudah datang ke dunia, banyak orang mengatakan ya, makanya banyak orang mengatakan gini juga, saya tambah ayatnya yaitu di Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi memang ketika Tuhan datang ke dunia itu ada 3 jabatan, ya nabi, imam, dan raja. Nah, namun kenapa Tuhan itu disalibkan? Karena dia mengaku sang Mesias adalah Allah itu sendiri. Ya, walaupun waktu itu banyak orang mengaku Tuhan itu nabi, memang dia nggak disalib karena cuma ngaku nabi gitu loh. Tapi ketika Tuhan Yesus mengaku dia bukan hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Allah itu sendiri yang datang dari sorga, dia adalah sang Mesias, Tuhan yang Maha Kuasa, makanya disalibkan. Nah, seperti saudaraku ya, saya rasa sudah cukup jelas sekali ya. Belajar lagi lebih sungguh-sungguh. Mohon maaf, Tuhan Yesus yang adalah Yahweh Elohim itu tidak pernah menubuatkan akan ada nabi di luar bangsa Israel. Karena Tuhan Yesus itu tepat Tuhan Yesus itu setia kepada hukumnya. Tuhan Yesus berfirman di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, dia tidak akan pernah memberikan hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya dan firman-Nya kepada
kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Yang artinya dia tidak akan pernah memilih nabi di luar bangsa Israel, ya. Seperti itu saudaraku. Tapi mohon maaf saya tidak membawakan agamamu, ya. Tuhan Yesus Kristus justru menubuatkan, ya, di dalam Alkitab bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang akan menyangkal penyaliban Tuhan Yesus, yaitu di 2 Petrus 2 ayat 1-22. Untuk itulah Tuhan menyatakan, waspadalah dan tetaplah setia kepadaku. Terima kasih saudaraku, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya berarti dia dipanggil nabi lah kan, oleh kaumnya. Saudara-saudara sekalian, telah kita saksikan bersama-sama pada video ini ada beberapa pertanyaan tentang dalil di Alkitab yaitu Ulangan 18 ayat 18, siapakah nabi yang dinubuatkan di dalil tersebut? Kemudian Mihana menjawab Tuhan Yesus. Padahal disebutkan dengan jelas di situ yang dinubuatkan adalah seorang nabi. Kalau itu merujuk kepada Yesus berarti Yesus adalah nabi bukan Tuhan. Lalu si penanya memberikan bantahan lagi karena menurut dia yang mirip Nabi Musa itu adalah Nabi Muhammad. Tapi Mihana dan juga saudara Amin mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan dari kedua belah suku Israel, padahal menurut Islam bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan dari Ismail sedangkan menurut keimanan Kristen Abraham itu beda dengan Ibrahim, jadi itu semua tidak ada hubungannya. Silahkan para penonton memberi penilaian dan tanggapan tentang ini dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Ulangan pukul 18:18 seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan pukul 18:19 orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Kejadian pukul 21:12 tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Mazmur 147:19 ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Mazmur 147:20 ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya! 2 Petrus 2, lihat perikopnya di ayat 1-22.